Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat perkembangan zaman pada dewasa ini, perlu kita antisipasi bahwa tingkat percepatan keadaan irama perubahan perkembangan segala sesuatu yang kita jumpai sedemikian tingginya, di mana sekarang ini kita mengenal budaya instan. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan akan mengikuti tingkat percepatan itu. Artinya, setiap usaha yang kita lakukan hanya ingin cepatnya saja. Bagaimanapun ceritanya, pokoknya cepat selesai. Tidak peduli apakah cara-cara yang kita gunakan sudah memenuhi kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang berlaku. Apakah dengan cara yang sah atau tidak. Yang pasti, apabila seseorang itu sudah mempunyai suatu tekad, tujuan dan keinginan, tidak peduli kucing yang disuruh ini warnanya kuning, hijau, merah ataupun hitam, pokoknya itu kucing mau memakan ikan. Cara apapun kita lakoni agar tujuan kita didapatkan, tanpa pernah kita memiliki ataupun memikirkan suatu akibat ataupun esensi dari suatu kegiatan yang telah kita lakukan. Di sini perlu kita evaluasi setiap apa yang sudah kita lakukan, karena baik resikonya ataupun akibatnya, yang mana yang akan kita ambil, resikonya kah atau akibatnya? Apabila kita mengambil opsi resiko, memang kita hidup itu sudah resiko. Artinya, siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus siap dan mau apapun kondisinya. Karena kita hidup, resiko itu selalu mengiringi kita. Karena risiko ini memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berhati-hati dalam mengambil sikap dan jalan hidup. Sebab Allah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kita. Apabila kita memilih jalan yang benar, ini konsekuensinya, kata Allah. Dan apabila kita pilih jalan yang salah, maka ini akibatnya. Jadi terserah kita, apakah kita ingin terus ataukah berhenti, ingin seperti ini ataukah tidak. Akan tetapi, kalau opsi akibat yang kita jadikan acuan, ini datangnya dari kita sendiri, yang biasanya ia akan muncul apabila kita kurang teliti dan berhati-hati dalam mengambil, memutuskan ataupun menyimpulkan suatu persoalan, yang biasanya akibat ini semuanya tidak ada yang baik. Sehingga setiap usaha yang kita lakukan akan selalu menuai kegagalan. Karena setiap usaha yang kita lakukan selalu akan ada kesenjangan dan ketidakadanya kesesuaian antara harapan dengan kenyataan tadi. Karena mungkin di dalam kita mengerjakan sesuatu itu terlalu berambisi akan esensi suatu keberhasilan, tanpa kita ingat bahwa Allah selalu ikut mengurusi setiap apa yang akan dan sudah kita lakukan. Mungkin kita lupa suatu istilah bahwa apabila kita terlalu ambisi, maka siap-siap kita untuk kecewa. Saya berpesan, jangan sampai kita salah dalam mengambil sikap dan menjalani hidup. Karena sesungguhnya rizki kita itu bukan apa yang dapat kita dapatkan, atau rezeki kita itu bukan apa yang akan kita dapatkan, tetapi apa yang dengan ikhlas dapat kita lakukan. Jangan kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, yang sebenarnya ia akan menjerumuskan kita. Tetapi serahkanlah nafsu dan keinginan kita itu kepada sang pemilik nafsu dan keinginan itu sendiri, agar nafsu yang kita miliki menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Coba kita lihat perkembangan zaman sekarang ini sedemikian tingginya, di mana peradaban manusia pada dekade ini sudah mengalami kelonggaran budaya, cairnya nilai-nilai di dalam kehidupan sosial di masyarakat. Gejala berikut yang bisa kita lihat adalah bahwa kita ini secara bersama-sama telah mengalami kelelahan yang kolektif, sudah capek, sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tanpa kita pernah untuk bertobat.
Sudah terlalu banyak kehancuran-kehancuran nilai yang terjadi. Sudah terlalu banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita kenal sejak kecil di masa pendidikan, yang sudah menjadi hiasan kita sehari-hari. Jadi sedemikian kompleksnya. Ibarat kita ini mengembala ternak. Ternak ini jumlahnya puluhan ribu. Satu lari ke sana, satu lari ke sini, satu bertengkar, lainnya kejar-kejaran, satunya buang hajat di sini, yang lainnya ngotorin sesuatu di sana. Kita sudah tidak mampu lagi untuk membangun suatu kekuatan untuk menangani itu semua. Akan tetapi beruntunglah kalau kita tergolong ke dalam orang-orang yang percaya dan yakin dengan adanya Tuhan. Karena kita pasti dan akan mengerti tentang drama kehidupan dan akhirat. Karena sesungguhnya kita ini adalah wayang, kita ini adalah lakon, sedangkan dalangnya adalah Allah. Jadi buat apa kita mencari sesuatu ataupun mengambil sesuatu yang pada hakikatnya itu bukan lakon kita. Disinilah yang sering saya katakan bahwa menurut kita benar belum tentu bagi Allah, akan tetapi sebaliknya menurut kita salah belum tentu bagi Allah itu salah. Jangan sampai kita terjebak ke dalam keedanan duniawi. Walaupun seorang Ronggo Warsito mengatakan pada saatnya nanti akan datang suatu zaman yang namanya zaman edan. Barang siapa yang tidak ikut-ikutan edan, maka ia akan ketinggalan. Padahal mungkin kita lupa bahwasanya di dalam kesulitan kita itu pasti ada kemudahan. Karena kata Allah, aku tidak akan memberikan beban yang tidak mampu kamu memikulnya. Terakhir saya katakan, waspadalah terhadap kebanggaanmu atas batasan-batasan hidupmu, dan waspadalah bahwa sesungguhnya kehancuranmu bukan hanya disebabkan perbuatan musuh-musuhmu, tetapi bisa jadi kehancuranmu karena kebodohan dan kekurangfahamanmu tentang permasalahan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.